Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mohon KM untuk memimpin doa. Silakan, Rosita. Sikap sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Sikap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris Durfitri, Kemarin hadir Julfi sakit, Zulfi sakit dan Najma sakit, ya, Sikul sakit, ya. Habibah sakit, Dafa izin. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sakit segera sembuh, cepat sembuh, dan bisa bergabung kembali ke kelas ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba tolong untuk dipersiapkan terlebih dahulu peralatannya, alat tulisnya, kemudian pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Diperiksa lagi pakaiannya, cek temannya yang masih dasinya ada di atas, di pundak, kemudian rambutnya masih acak-acakan, coba diperiksa dulu. Yang perempuan yang jilbabnya masih keluar rambutnya. Nah, yang tidak pakai dalaman kerudung ada banyak ya semuanya ya. Nah, yang penting kalian terlihat rapih gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus selalu bersyukur ya. Karena alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa memulai aktivitas, kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini dengan keadaan yang sehat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dari pertemuan atau pembelajaran hari ini, kalian akan mampu memberikan contoh permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi dengan tepat. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dari hasil pengamatan terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memformulasikan cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi dengan tepat. Dan keempat, peserta didik mampu menuangkan hasil laporannya ke dalam poster digital yang dibuat dalam aplikasi Canva gitu ya, dengan rasa percaya diri. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikannya dengan tepat dan penuh rasa percaya diri. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ada 5 poin ya. Bisa kalian lihat ada 1 sampai 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi gitu. Quote of the day, supaya kalian termotivasi. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Ini kata Imam Syafi'i. Berarti saat ini yang kalian lakukan belajar pendidikan itu adalah fase yang tidak mengenakan, fase yang tidak sangat nyaman gitu. Tapi kalau kalian tidak belajar hari ini, kalian akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Jadi walaupun kalian hari ini bersusah payah untuk belajar, bersusah payah untuk sekolah, tapi untuk masa depan kalian yang lebih cerah. Insya Allah, amin ya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Siapa? Angkat tangan. Silakan, Indah. Kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi, Pak. Kemarin belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ada apa saja globalisasinya? Ada yang tahu? Silakan, Francisca. Ada globalisasi ekonomi, Oke. budaya, Oke. politik, informasi komunikasi, dan pendidikan. Oke, tepat sekali ya. Berarti tadi sudah disampaikan oleh Indah dan Francisca bahwa
kemarin itu kita belajar bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang. Hari ini kita cari tahu masalah apa sih yang muncul akibat dari globalisasi di berbagai bidang itu. Ya. Lalu apa saja kegiatan pembelajarannya? Nah, ruang lingkup kegiatan kita hari ini ada beberapa kegiatan. Secara garis besar Bapak akan sampaikan. Yang pertama, kita akan tentunya membahas materi terlebih dahulu. Nanti Bapak akan minta dari kalian untuk membacakan materi. Materinya ini sudah Bapak siapkan, kalian tinggal baca, tinggal telusuri, tinggal elaborasi informasinya. Kemudian kalian membuat project berupa poster ya. Posternya nanti kalian buat dalam aplikasi Canva. Nah, Bapak lihat kalian sudah mempersiapkan beberapa alatnya, laptop dan sebagainya. Ini menjadi dukungan gitu ya untuk pelajaran kita hari ini, membuat desain poster Canva. Dan terakhir, setelah posternya jadi, kalian mempresentasikan dengan metode window shopping. Jadi kalian itu ibarat ada penjual, ada pembeli, ada yang jaga stand, ada yang muter-muter ke stand-stand orang lain, gitu ya. Jadi ada yang jaga tokonya, kemudian menjelaskan, mempromokan, ada yang mencoba nanya, ini materinya apa sih? Nah, nanti kita bermain berkaitan dengan metode window shopping. Nah, ini materi yang pertama. Silahkan, ada yang bisa membaca dan Bapak minta tolong untuk membaca. Siapa yang berani baca materi yang pertama ini? Coba tolong Bapak minta. Nah, ini Sofi baca materi tentang neokolonialisme. Nah, kelihatan? Ya, silahkan. Neokolonialisme mulai dikenal pada tahun 1961 dalam buku berjudul Neokolonialisme: The Last Stage of Imperialism. Di situ ada 3. Yang pertama, penjajahan bentuk baru bukan melalui dominasi maupun penjajahan fisik. Yang kedua, negara berkembang berada di bawah pengaruh negara maju. Dan yang ketiga, praktek neokolonialisme berbentuk intervensi negara maju terhadap negara berkembang di berbagai bidang sehingga negara berkembang mengalami ketergantungan. Selanjutnya, silakan dilanjut, Sofi. Pada umumnya neokolonialisme dilaksanakan dalam 2 bidang, yaitu ekonomi dan teknologi. Dalam bidang ekonomi, negara berkembang diberikan bantuan pinjaman lunak dari IMF dan Bank Dunia. Dalam bidang teknologi, negara berkembang diberikan peralatan dan mesin-mesin canggih dalam sektor industri. Oke, nah tadi terima kasih Sofi, kita beri applause dulu untuk Sofi. Tadi Sofi sudah sedikit menyinggung berkaitan dengan satu masalah yang muncul akibat globalisasi. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, di antara kalian ada nggak yang pernah merasakan masalah karena globalisasi? Saya, Pak. Silakan Anissa. Aku merasa misalkan mengenai kerusakan lingkungan itu kayak contohnya pencemaran air, oke. Terus ada isu global warming. Sama musim kemarau dan musim penghujan tuh makin ekstrim. Oke, gara-gara isu masalah globalisasi ya gitu ya. Oke, aplaus untuk Anissa. Nah, tadi ternyata pasti kita di sini pernah merasakan masalah yang muncul gara-gara globalisasi. Tadi sudah Anissa bilang saat ini tuh Pak, pencemaran air semakin banyak, pencemaran lingkungan semakin banyak, apalagi isu global warming. Antara musim penghujan dengan musim kemarau itu jadi nggak jelas gitu ya. Kadang hari ini panas banget, kadang besok tiba-tiba langsung hujan. Bahkan jangankan besok, nanti siang pun kita nggak tahu, bisa aja langsung hujan dan banjir gitu ya. Itu salah satu masalahnya yang muncul akibat globalisasi. Nah, selanjutnya tadi Sofi juga sudah menyinggung salah satu masalah tentang neokolonialisme. Dari istilah aja, neokolonialisme itu sebenarnya adalah penjajahan dengan gaya baru. Yang paling sering kita lihat adalah bentuk pinjaman lunak yang diberikan oleh IMF atau International Monetary Fund. Dan selanjutnya dalam bidang teknologi, berkembangnya
negara-negara berkembang ini diberikan pinjaman-pinjaman teknologi untuk investasi di berbagai macam industri di bidang tertentu atau tertentunya manufaktur biasanya. Nah, ini salah satu contoh dari neokolonialisme. Ini sedikit Bapak berikan pemantik atau materi awal ya, karena nanti kalian akan mengelaborasi sendiri materi berkaitan dengan neokolonialisme. Selanjutnya berkaitan dengan masalah yang kedua, yaitu budaya populer. Siapa yang berani untuk menyampaikan atau membaca materi budaya populer? Silakan. Iya, Tika, silakan. Budaya populer, ciri-ciri budaya populer yaitu adanya tren publik, mudah diingat dan dipahami, mudah diadaptasi dan diterima masyarakat, bersifat mengandung unsur Profit. Nah, terima kasih, aplaus untuk Tika ya. Nah, ini adalah salah satu pengertian atau ciri dari budaya populer. Bisa kita lihat bahwa kalau yang namanya budaya populer atau kita kenal dengan istilah pop culture, itu pasti berkaitan dengan tren atau yang lagi viral saat ini, itu pasti kita bisa kategorikan sebagai pop culture. Yang pastinya mudah dipahami, diingat oleh masyarakat. Nah, apa sih contoh pop culture itu? Nah, ini ada 2 gambar. Ini pasti sangat familiar dengan kalian ya. Sangat nyambung banget dengan kalian ya. Ada yang tahu ini gambar apa sih? Mobile Legends dan satu lagi K-pop. Siapa sih sekarang hari ini yang nggak tahu, anak muda dari anak kecil sampai bahkan kalangan orang dewasa pun bermain gitu loh Mobile Legends. Bahkan ada kalangan profesional yang bermain Mobile Legends. Nah, untuk budaya populer yang pertama berkaitan dengan permainan game online. Nah, masalahnya dari game online ini nanti akan muncul nih. Kalau semakin banyak anak muda sampai orang dewasa yang memainkan game online, nanti muncul masalah baru. Biasanya berkaitan dengan apa sih kalau berkaitan dengan game online ini? Lawannya permainan apa? Permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu udah mulai nggak laku gitu. Jarang orang yang mau mainkannya. Itu berkaitan dengan permainan game online ini. Ini Mobile Legends. Satu lagi, nah ini budaya Korea atau Korean pop. Mulai jalur musik, film, bahkan sampai makanan pun semuanya dilahap semua sama masyarakat kita gitu. Apalagi ya, kadang kebudayaan yang nggak cocok dengan budaya bangsa pun kita tiru. Apalagi baru-baru ini ada isu atau masalah berkaitan dengan kemanusiaan ya, yang terjadi pada tanggal 26 kemarin ya, berkaitan dengan kasus atau tragedi di Itaewon ya, berkaitan dengan Halloween. Jadi sampai 150 orang meninggal dunia karena mengikuti pop culture atau kebudayaan populer yang memang lagi ngetren saat ini. Ditambah lagi masa pembebasan atau istilahnya social distancing udah nggak ada lagi. Semua orang boleh berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya apa? Orang meluap, mengikuti emosinya hingga tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah dari pop culture atau budaya populer. Jadi orang-orang ikut-ikutan aja karena memang lagi ngetren pada saat itu, jadi ikut-ikutan sampai di jalur jalan Itaewon itu ya, itu lebih parah lagi sampai ratusan orang masuk situ, bahkan ribuan orang gitu ya, berdesak-desakan sampai 100.000 orang ya meninggal. Itu yang parah. Jadi kita tidak perlulah mengikuti kebudayaan populer tapi yang tidak cocok dengan kebudayaan kita. Oke ya. Nah, itu berkaitan dengan pop culture atau budaya populer. Selanjutnya, nah, konsumerisme. Ada yang bisa tolong Bapak minta baca? Siapa? Bisa? Asep mana? Bisa dibaca? Asep mana? Silakan. Oh, nggak kelihatan, yang dekat aja deh. Rian, harus berani baca. Berdiri dong, Rian. Apa sih konsumerisme itu? Mengapa seorang dapat terjebak konsumerisme? Satu, mengikuti tren. Oke. Menuruti Keinginan dan gengsi. Nah, oke, terima kasih Rian, sudah berani. Ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya,
dari konsumerisme ini apa sih? Kayak orang lagi di mall ya. Nah, apa sih yang top of mind lah istilahnya, top of mind yang ada di kepala kamu kalau ngomongin soal konsumerisme? Boros. Kayak contoh ya, kita sering banget ngelihat beberapa aplikasi belanja online gitu ya, dalam satu HP pun bisa 3 online shopnya. Bahkan di aplikasinya juga dibeli terus karena ada 10-10 Pak, nanti ada diskon, ada potongan harga dan lain sebagainya, jadi dibeli terus. Apalagi berkaitan dengan kebutuhan yang sifatnya untuk perawatan diri ya, atau fashion. Nah, itu konsumerisme. Jadi kita itu ngikutin tren pada masa ini sampai istilahnya tuh ada singkatan terbaru ya. Apa sih kalau nggak salah istilahnya FOMO ya? Apa sih FOMO, ada yang tahu? Fear out, missing out nggak salah. Kalau nggak salah kita tuh takut karena ketinggalan tren. Istilah FOMO. Kamu aja nggak tahu istilah FOMO, baru tahu ya. Berarti yang sebenarnya yang ngetren banget itu siapa ya? Kalian tahu apa? Oke ya. Nah, itu berkaitan dengan konsumerisme. Nah, sekarang tentang kerusakan lingkungan. Nah, siapa yang bisa bantu baca? Yang kelihatan, Rama deh. Tentang kerusakan lingkungan. Pada umumnya kerusakan lingkungan terjadi secara alami ataupun akibat campur tangan manusia. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan sistem semakin parah. Banyaknya industri dalam sektor pabrik memunculkan polusi, mulai dari polusi udara, air, dan tanah. Bahkan muncul masalah kerusakan lingkungan secara global yang dikenal sebagai global warming. Oke, terima kasih Rama sudah berpartisipasi. Nah, ini isu global warming. Kita kenal dengan istilah pemanasan global atau global warming. Bukan hanya di Karawang aja, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan isu ini sudah ke seluruh dunia. Akibat apa sih? Akibat industri yang besar-besaran. Ditambah lagi pemanfaatan sumber daya alam yang nggak bijak gitu. Kalian bisa lihat ada cerobong asap dari limbah industri. Ini kira-kira gambar yang pertama yang paling atas itu pencemaran dalam apa itu? Udara. Di Karawang juga banyak pabrik gitu ya. Dan juga limbahnya juga sangat luar biasa. Muncul seperti yang kedua, bisa ke dalam pencemaran air. Sampah plastik. Nah, sampah plastik ini penggunaan plastik sudah luar biasa di kita gitu ya. Bahkan sekalipun kita sudah menggunakan apa istilahnya kantong yang beberapa kali pakai, tapi masih banyak penggunaan kantong sekali pakai di beberapa pasar tradisional terutama gitu ya. Supermarket memang sudah menggunakan yang tas beberapa kali pakai. Nah, yang bawah lagi gambar apa itu yang paling bawah? Penebangan hutan ya. Itu pohon yang dilakukan penebangan hutan. Jadi ada istilah yang namanya illegal logging. Apa itu illegal logging? Illegal logging itu seperti penebangan hutan tapi tanpa izin resmi. Jadi mereka dilakukan penebangan hutan-hutan ini tapi tanpa izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Akibatnya apa? Banyak pembukaan lahan yang berdampak pada lingkungan sekitar lainnya seperti banjir, seperti longsor dan sebagainya. Kalau kita lihat beberapa daerah yang terkena banjir, itu akibatnya karena ada pengerusakan lingkungan di sekitar wilayah tersebut. Salah satunya ini. Kalau menurut kalian yang paling parah dampak kerusakan lingkungan yang mana? Antara atas, menengah, atau bawah? Semua sih paling parah dan kayaknya itu jadi satu paket gitu ya. Gara-gara perilaku kita juga nih. Apalagi berkaitan dengan sampah. Nah, makanya kita sering banget atau sekolah sering sekali berkaitan dengan sampah dan sampah. Karena susah banget ngomongin soal sampah tuh. Kita berkontribusi menyumbang satu sampah ke selokan kita masing-masing gitu ya. Nah, ini jadi perhatian kita sendiri. Jadi perlu disampaikan juga berkaitan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Perlu juga kita melestarikan lingkungan dari diri kita sendiri berkaitan dengan menjaga kebersihan minimal kelas masing-masing. Untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang selanjutnya ini berkaitan dengan globalisasi untuk mengakses informasi. Ada yang bisa bantu Bapak untuk baca materi ini? Silakan yang kelihatan. Alpina deh. Berdiri dulu. Kebebasan
memunculkan permasalahan sosial baru, diantaranya adalah beredarnya berita bohong dan kebocoran data pribadi seseorang yang bisa diakses oleh siapapun. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Alvina ya. Jadi berkaitan dengan kebebasan mengakses informasi juga jadi salah satu masalah untuk kita. Berkaitan dengan kebocoran data. Data kita bisa banget dicuri. Bahkan beberapa kali aplikasi-aplikasi belanja online gitu ya, yang menurut media, beberapa media itu bocor gitu. Data-datanya sampai ke nomor KTP. Kalau kalian punya KTP nanti nomor KTP-nya udah bocor gitu. Jadi bisa diakses oleh semua orang. Bahkan sampai berkaitan dengan nomor HP. Makanya kalau kamu punya HP dan ada spam SMS gitu ya, spam WA gitu ya, itu dari salah satu kebocoran data ini. Kalau kamu nerima aplikasi atau SMS berkaitan dengan judi online gitu, judi bola dan sebagainya, nah itu berkaitan dengan kebocoran data ini. Kalau kamu masih menerima itu ya, makanya kalau kita lakukan atau menerima SMS itu, kita lakukan blokir gitu, atau kita tandai sebagai spam atau sampah, atau laporkan. Itu jadi salah satu masalah dari globalisasi di bidang informasi dan komunikasi. Itu ya, sampai sini paham? Nah, selanjutnya sekarang kita sedikit pemanasan supaya kalian tidak terlalu tegang. Bapak akan memberikan ice breaking gitu ya. Yang namanya ice breaking itu supaya kita lemas sebelum nanti kita melakukan pembelajaran selanjutnya. Ya, siap semuanya? Apa sih ice breakingnya Pak? Oke, sekarang kalian tolong untuk konsentrasi mendengar instruksi dari Bapak. Mendengar instruksi Bapak, kalian perlu konsentrasi. Kalian perlu konsentrasi. Oke ya. Yang pertama, instruksinya cukup sederhana. Kalian cukup tepuk tangan sesuai dengan perintah ini. Tepuk 1 berarti kalian tepuknya 1. Tepuk 2 berarti kalian tepuknya 2. Tepuk 3 berarti kalian tepuknya 3. Jadi misal kalau ada kata lain selain kata instruksi tersebut, tidak perlu kalian bertepuk tangan. Paham? Apabila ada 1 atau 2 orang yang ketahuan tepuk tangan, nanti Bapak akan berikan soal sedikit lah yang gampang-gampang aja gitu ya. Nggak perlu yang susah-susah. Tapi Pak, kok ice breaking malah jadi bikin tegang ya nggak sih? Nggak, enjoy aja. Ini sekedar mencairkan suasana. Ya, oke. Siap, kalian harus konsentrasi. Ikuti perintah Bapak. Tadi apa instruksinya? Apabila dengar kata tepuk 1, tepuk. Tepuk 2, 2. Nah, itu contoh yang salah. Paham ya? Oke, kalau nanti ini akan Bapak mulai, tidak ada pembatalan lagi. Berarti kalian harus konsentrasi sesuai dengan instruksi Bapak. Bapak bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, itu contoh yang salah. Sampai sini paham? Oke, konsentrasi Bapak mulai. 1. Lah, itu susah. Oke, itu oke deh. Itu contoh ya. Itu contoh. Konsentrasi. 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Oke, siapa tadi? Ada Ama Hidayat ya? Ada Bapak Dayat? Jahrani mana? Oke, di sini dulu. Santai aja. Santai. Tidak perlu takut. Bapak cuma menanyakan satu hal lah. Sekali putaran lagi deh ya. Atau 2 kali putaran? 2 kali deh ya, biar dapatnya banyakan. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 3, 1, 2, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 1, 2. Oke, konsentrasi semuanya.
Oke ya, mantap. Berarti alhamdulillah IPS 4 semuanya penuh konsentrasi. Tapi bukan berarti ini tidak konsentrasi. Konsentrasi juga cuman 89,5% lah. Jadi tidak full. Karena masih setengah sadar Pak gitu, karena kaget gitu ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Zarani. Ini simpel aja. Siapa Bapak Sosiologi? Siapa? Oke, itu mata pelajaran sosiologi, tapi Bapak Sosiologi dunia. Oke, Bapak Sosiologi dunia ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Sosiologi dunia? Nggak ada yang tahu. Kelas 10 nih gimana? Dari A inisialnya. Dari A. Bukan. Auguste Comte. Itu adalah Bapak Sosiologi dunia. Oke, nggak pernah dengar ya? Ah, baru sekarang ya, berarti kalian tahu ada satu kata baru, Bapak Sosiologi dunia adalah Auguste Comte. Oke, tepuk tangan untuk Zarani. Silakan duduk dulu. Nah, sekarang Adam. Adam enak diapain ya? Di sini. Darah dulu. Oh, nggak perlu ya. Oke, Adam. Kira-kira satu budaya populer yang bikin masalah itu apa sih? Satu budaya populer yang membuat masalah. Tadi Bapak sampaikan sedikit. Apa ya? Yang kamu sukanya apa tadi itu? Pasti kamu senang main itu. Apa? Apa itu? Sebutin. Oh, permainan Mobile Legend. Kenapa bisa jadi masalah? Kalau permainan tradisionalnya dihilangkan. Itu ya. Jadi salah satu masalah yang muncul karena budaya populer adalah permainan game online. Jadi permainan tradisionalnya dihilangkan. Jadi kita udah jarang banget main permainan tradisional. Kapan terakhir kali kamu main congklak? Lupa. Main karet kemarin ya. Karet permainan tradisional nggak sih? Oh, permainan tradisional ya. Oke, terima kasih Adam. Oke ya. Bapak kira sudah cukup untuk ice breakingnya karena 12+4 hampir semuanya konsentrasi gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke tugas dan inti dari pertemuan kali ini harus ada ice breaking dulu. Jadi ya. Apa sih? Nah, sekarang Bapak bagikan kelompok. Ada 4 kelompok dengan temanya masing-masing. Nah, ini dari satu kelompok itu ada 3 atau 6 sampai 7 orang. Dan silahkan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Dan tugas kelompok ini ngapain, Pak? Pertanyaannya gitu ya. Pasti kalian bertanya-tanya dong. Bertanya-tanya nggak? Bertanya-tanya pasti ya. Nah, tugasnya kalian itu harus membuat project. Pengerjaan project dibagi menjadi 4 kelompok secara acak dan tema setiap kelompoknya itu beda-beda dengan rincian temanya. Nanti ada tema neokolonialisme. Yang ada lagi kerusakan lingkungan, ada lagi budaya populer dan ada lagi konsumerisme. Nah, ini akan Bapak bagikan format LKPD-nya. Nanti setiap kelompok akan menuliskan laporan dari apa yang sudah didiskusikan, dielaborasikan ke dalam lembar kelompok ini, lembar jawaban ini. Setiap kelompok wajib mengisi 1 lembar kerja kelompoknya dan nanti ditulis di sini. Dan dari hasil diskusinya ini kalian tuangkan ke dalam Canva, poster Canva. Paham ya? Ada pertanyaan? Cukup? Kalau ada yang bertanya silahkan sembari Bapak menjelaskan. Nah, dari referensinya bisa kamu cari dari buku, cari dari internet. Silakan yang ada kuotanya dipakai kuotanya gitu ya. Kan bawa laptop nih, pakai internetnya. Dan kemudian kalian bisa cari dari sumber lainnya. Kemudian dari hasil ini posternya sudah jadi nanti akan dipresentasikan. Nah, ini rubriknya. Kalian juga harus cari minimal itu ada 2 masalah. 2 masalah dalam satu tema. Dari 2 masalah itu kamu harus cari solusinya. Dan untuk posternya itu harus ada gambar. Gambar-gambar yang oke lah. Gambar-gambar yang mendukung, yang relevan. Kemudian ada desain-desain yang menarik, warna, komposisi warna dan sebagainya juga jadi penilaian. Itu buat untuk posternya. Nah, ini untuk project poster tuh. Nah, ini terdapat gambar, terdapat data yang relevan dan kemudian terdapat warna yang menarik.
Jadi kalian juga harus diminta untuk membuat poster yang menarik. Dan kalian akan membuat pada aplikasi Canva. Dan setiap kelompok Bapak tanya, semuanya sudah memiliki alat untuk membuat media posternya? Sudah semua ya, dan semuanya bisa mengoperasikan. Kalau tidak bisa silahkan nanti tanya, Bapak akan membantu membuat ya. Silahkan kalian mulai kerjakan, Bapak akan memberikan format lembar diskusinya. Diisinya per kelompok. Silahkan. Kamu mana kelompoknya? Oh, bertiga aja ya? Banyak yang tidak hadir ya? Minta tolong. Oke. Nah, dari pengerjaan ini silakan kalian lihat ya. Ada kelas, tulis 12 IPS 4. Nama anggota kelompoknya ditulis di sini, nama lengkap. Kemudian di sini tulis masalah-masalahnya. Ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian di belakangnya di sini ada solusinya. Nah, dari sini kamu tuangkan, kalau sudah selesai nih, tuangkan ke dalam poster yang didesain di aplikasi Canva. Sampai sini paham? Waktu pengerjaannya kapan? Sampai kapan Pak? Sampai 2 kali pertemuan maksimal. Jadi selama ini Bapak akan mulai membimbing kalian dalam proses pengerjaannya. Ya, kalau kalian ada yang bingung, silahkan tanya Bapak ini seperti apa. Silahkan Bapak nanti akan memberikan bimbingan, memberikan jawaban dan arahannya. Paham ya? Nah, Bapak akan berikan waktu mulai dari sekarang. Silahkan kalian isi dulu. Silahkan ya. Dia ditulis di bawahnya aja. Ya, gitu. Biar. Oh, ada 8 ya. Kamu ada 3. Udah pas. Ya, silahkan. Mulai dikerjakan. Ya, diskusi, jangan diem-dieman ya. Silakan berdiskusi. Apa yang bingung ditulis dulu. Kalau memang perlu browsing dari internet silakan. Apa? Iya, bisa. Sebentar. Yang ini udah di-share? Udah? Untuk pengisiannya bisa kalian lihat ya, yang sudah di-share di grup. Ya. Untuk pengisian dari lembar formatnya, lembar format kelompoknya itu bisa kalian lihat dari yang sudah di-share di grup. Itu ya. Bisa dipahami? Oke. Silakan apabila ada yang bingung lagi ditanyakan, supaya semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Ini tentang apa? Kerusakan lingkungan. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa. Itu baru budaya populer. Tambahin gambar-gambar yang pop culture. Ambilnya tuh gambarnya apa? Gambarnya aja atau sama kayak berita judul beritanya juga Pak? Gak apa-apa, judul beritanya di screenshot kemudian ditaruh di situ bisa. Tapi kayak kepenuhan nggak nanti? Saya ininya aja. Kalau terlalu padat, penuh, nggak usah. Tapi gambarnya aja nggak apa-apa. Francisca bisa pakainya? Rama bisa, Rama? Itu pakai yang mana? Pakai yang laptop? Apa ada laptop?
Pakai laptop aja biar enak gambarnya. Kalau mau browsing dari sini aja bisa nih. Langsung tampak. Cari apa gini dulu. Ntar kan dia download dulu tuh gambarnya, misalnya apa kamu bilang apa sih? Neokolonialisme. Oh, neokolonialisme. Cari aja di ini. McDonaldisasi gitu-gitu loh. Sepatu merek Nike gitu-gitu itu bisa ditempelin aja kan, memang kan perusahaan multinasional ya. Ini nih. Minimal 2 lah, dua masalah ntar solusinya. Kalau itu ntar fontnya kecilin aja nggak apa-apa. Oke, cut dulu. Dah, dapat. Dia close up nggak tadi? Close up ya? Oke. Nah, selanjutnya setelah dan ini direkam full aja dari angle yang sampai apa? Udah, terus sekarang dapat. Kan atau memanfaatkan aplikasi Canva dan hasilnya sudah selesai, silahkan kalian pajang atau silahkan kalian tampilkan untuk dipresentasikan menggunakan metode window shopping. Nah, bagaimana metode window shopping? Jadi untuk metode window shopping, karya yang kalian sudah hasilkan berupa poster itu ditampilkan di beberapa titik ruang kelas ini. Kemudian ada yang bertugas sebagai penjaga toko atau yang menjelaskan hasil karya kalian, dan ada juga petugas atau orang-orang dari anggota kelompok yang bertugasnya berkeliling untuk mencari tahu informasi dari kelompok sebelahnya atau tema dengan tema kelompok lain, dan kalian saling melakukan tanya jawab gitu ya. Sampai sini paham? Gitu ya. Jadi poster yang sudah kalian cetak kemudian ditempel dan hasilnya itu dilakukan presentasi per kelompok. Nah, silahkan kalian membagi kelompoknya 3 orang untuk menjadi penyaji dan juga menjadi orang yang berkeliling di setiap kelompoknya. Silahkan bergerak. Silahkan, ada yang kelompok. Nah, ini udah bisa dilihat. Ada beberapa kelompok yang sudah menempelkan hasil karyanya. Bisa dilihat. Silakan. Ada yang pertama kelompok budaya populer, ada kelompok konsumerisme, ada kelompok kerusakan lingkungan. Silakan, ada yang bertugas untuk iya bebas. Dan yang bertugas sebagai penjaga toko untuk menjelaskan sejelas-jelasnya.
Nah, ini nih bisa. Ini tentang kerusakan, silakan. Buat resolusinya Solusi, Ya. solusi. Harus kayak bijak gitu loh, jangan kumpul, jangan boros, harus mikir. Kalau beresolusi itu ya kayak seperlunya aja. jadi intinya jangan terlalu boros. Saya mau bertanya, Kita udah muat, itu contohnya ya kayak semakin marah, semakin kemari permainan tradisionalnya terlupakan. Yang ketiga itu ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai bangsa seperti yang harus dilakukan kebijakan dan pengawasan yang lanjutin anak kecil lagi main game Legend itu harus diolah dan harus Betul. terus solusinya adalah kebudayaan kelompok atau organisasi harus diaplikasikan secara bijak oleh lembaga yang menyatakan. Jadi yang sifatnya cukup kita ya bijak lah menyukai Kalau contoh permainan-permainan tradisional apa aja? ada contohnya itu ada coplak, terus ada emplek, terus ada gobak sodor, Kira-kira mengandung nilai apa sih permainan tradisional itu? kebersamaan, terus kekompakan. Berarti menurut kelompok ini harus direvitalisasi berkaitan dengan permainan-permainan tradisional gitu ya, untuk mengatasi masalah budaya populer. Oke, terima kasih. Bagus. Nah, untuk kelompok kerusakan lingkungan, ini kan ada beberapa masalah. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan berkaitan dengan polusi ya. Nah, bagaimana sih menurut kelompok ini tentang cara mengatasi permasalahan polusi ini? Seperti apa? Jadi itu solusinya masyarakat dunia secara global harus aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, mulai dari langkah-langkah sederhana seperti pengelolaan sumber daya alam lebih bijak, buangan limbah yang pernah diolah terlebih dahulu, dan pengurangan penggunaan bahan bakar emisi karbon. Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa.
Oke, terima kasih bagi yang sudah melaksanakan dan mendesain poster dan melakukan window shopping. Kita beri aplaus. Bapak sudah melakukan penilaian dari hasil tanya jawab dan juga dari hasil poster yang kalian buat. Ya, dan hasilnya luar biasa, sangat baik dan sangat bagus. Dan untuk lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh kalian, silakan dikumpulkan perwakilan kelompok, dikumpulkan ke depan. Silakan. Maju, dikumpulkan. Satu lagi. Oke, terima kasih. Dan lembar kerja sudah dikumpulkan. Bapak ingin memberikan evaluasi sebentar berkaitan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Dan yang pertama berkaitan dengan materinya. Materinya berkaitan dengan masalah yang muncul akibat globalisasi. Dan kalian sudah berhasil mencarikan solusi dan menentukan solusi, kemudian memformulasikan solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan kalian juga bisa menuangkan dan mendesain poster kemudian dijadikan sebuah karya, dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Sekali lagi aplaus. Dan sebelum pembelajaran itu diselesaikan, hari ini pembelajaran diselesaikan, Bapak akan memberikan evaluasi sedikit. Nah, evaluasi di sini Bapak tampilkan dalam link Google Form yang sudah Bapak share melalui KM ya. Silahkan kamu mengisi Google Form tersebut. Bapak beri waktu 5 menit karena hanya ada 2 soal. Ya, dari sekarang. Karena 2 soal ini tidak terlalu sulit ya. Nah, ini udah 1 orang. Sudah ada 4 orang yang mengumpulkan. Bapak tunggu sampai 2 menit lagi untuk mengerjakan soal evaluasi. Ada beberapa siswa yang nilainya di bawah KKM 77. Ada nilai siswa yang di bawah KKM 77. Jadi nanti bagi kamu yang nilainya di bawah 77, Bapak akan memberikan remedial. Dan bagi kamu yang nilainya sudah lebih dari 77, Bapak akan memberikan pengayaan. Ya, mengerti ya? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini atau kali ini berkaitan dengan masalah sosial yang muncul akibat globalisasi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ada apa saja sih? Atau materinya apa saja? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Ya, Rosita. Saya bisa menyimpulkan materi hari ini. Apa? Ya, silahkan. Menurut saya masalah yang muncul akibat globalisasi antara lain adalah neokolonialisme, yaitu penjajahan gaya baru dengan contohnya upah buruh yang murah. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silahkan Alpina. Menurut saya banyak masalah yang muncul akibat globalisasi. Ya. Cara menghadapi dengan bijak globalisasi yaitu memanfaatkan internet. Terus adapun pembajakan atau kriminalitas dalam bidang internet seperti Hacker. Oke, gitu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Mungkin dari Rama bisa menyimpulkan apalagi selain kolonialisme, internet, apalagi masalah yang muncul berkaitan dengan konsumerisme. Ada lagi berkaitan dengan apa? Kerusakan lingkungan. Nah, jadi ada 4 ya. Ada 4 masalah yang muncul akibat globalisasi. Yang pertama berkaitan dengan neokolonialisme. Yang kedua berkaitan dengan konsumerisme. Yang ketiga kerusakan lingkungan. Dan yang keempat budaya populer. Nah, itu adalah masalah-masalah yang muncul akibat globalisasi. Dan sebelum lagi diakhiri, Bapak untuk mempersiapkan kalian untuk membaca materi selanjutnya, yaitu tentang ketimpangan sosial dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Itu akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Siap ya? Siap. Nah, tapi sebelum itu kita aplaus sekali lagi, kita beri apresiasi setinggi-tingginya atas hasil kerja yang sudah kalian lakukan. Tapi sebelum pembelajaran diselesaikan, mohon KM untuk menutup
pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama dan memberikan salam. Silakan KM. Mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sikap berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.